Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurobat21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di grup-grup guru kita sudah berada di 31 Oktober. Bapak Ibu, di grup-grup guru itu sudah mulai banyak komentar-komentar yang rada-radanya ya tidak bisa dipungkiri. Mungkin wajar ya ketika ada rasa kecewa. Postingan seperti ini. Besok sudah November, tapi yang ditunggu-tunggu belum juga planting. SKTP 23 Oktober kok tambah lama dari tahun kemarin. Ada juga komentar TW kali ini terlalu lama menunggu. Biasanya bulan Oktober itu sudah cair. Sekarang ada valid aja belum. Nah, jadi memang dan ini hanya beberapa ya. Banyak tuh postingan lain, komentar lain dari teman-teman guru di channel grup di channel ini juga. Di kolom komentar itu arahnya adalah narasinya adalah ada rasa kecewa dengan realisasi pencairan di triwulan 3 terkhusus Bapak Ibu, terutama rekan-rekan yang memang SKTP-nya itu rata-rata di atas 7 Oktober ya. Itu sampai saat ini masih status menunggu. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, ini ada kabar baik. E-book buku pegangan guru sertifikasi yang wajib banget nih guru sertifikasi miliki. Kenapa? Karena e-book ini disusun berdasarkan regulasi, realisasi, dan yang paling penting persoalan-persoalan real rekan-rekan guru sertifikasi di lapangan. Jadi ada 200 pertanyaan dan 200 jawaban yang sudah terangkum dalam e-book ini yang akan sangat membantu guru-guru sertifikasi di lapangan. Nah, untuk pemesanan e-book ini silakan kontak WA dari admin kami di nomor yang tercantum di layar ini Bapak Ibu. Spesial bulan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini hanya dengan Rp25.000 saja. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat e-booknya dan juga insya Allah dapat pahalanya amal jariahnya. Anda guru sertifikasi jangan sampai tidak memiliki e-book ini. Terkait triwulan 3 ini ada beberapa hal Bapak Ibu per hari ini hingga 31 Oktober 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Memang kami pantau memang tidak ada pencairan hari ini Bapak Ibu dan ini sudah di akhir Oktober tentunya. Ya, karena berdasarkan pantauan kami, sejauh ini penyaluran atau pencairan tunjangan profesi triwulan 3 dari Kementerian Keuangan itu di bulan Oktober terpantau itu 2 kali Bapak Ibu. Sudah ada 2 tahap. Tahap pertama itu kemarin di sekitar 1 Oktober. Tahap kedua itu dimulai tanggal 24 Oktober. Itu terpantau ada realisasi pencairan dari Kementerian Keuangan ke rekening-rekening para guru di seluruh Indonesia. Ya, yang untuk rata-rata pencairan 24 Oktober itu adalah SKTP 6 dan 7 Oktober. Mayoritas kami pantau seperti itu. Nah, yang sekarang menunggu itu rata-rata di 15 Oktober sekitar itu saat ini yang menanyakan nih kapan pencairannya. Dan lagi-lagi kita sudah berada di akhir Oktober, jadi besar kemungkinan Bapak Ibu ini akan nyebrang ke bulan depan di bulan November Bapak Ibu. Ya, seperti itu faktanya hingga saat ini. Kemudian informasi yang ketiga, poin yang ketiga adalah dari pihak Kementerian Pendidikan sendiri menyampaikan dalam flyernya bahwa dari pihak Kementerian Pendidikan sudah mengusulkan sampai 81% guru itu sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk pencairan. Hanya yang tidak dijelaskan di situ adalah apakah 81% ini dari Kementerian Keuangan sudah mencairkan atau belum. Seperti itu. Atau berapa persen yang sudah dicairkan dari usulan yang sudah masuk 80% ini. Ini yang datanya belum kita bisa dapat Bapak Ibu. Ini kami sedang mencari datanya tersebut untuk kami sampaikan ke Bapak Ibu juga. Nah, sembari menunggu informasi Bapak Ibu, ini ada hal baik juga nih. Dari postingan teman-teman guru, kita lihat kemudian ada komentar-komentar dari para guru sembari menunggu realisasi pencairan. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang bisa memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi guru. Ini kami tampilkan komentar-komentarnya sebagai berikut. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, ini ada kabar baik. E-book buku pegangan guru sertifikasi yang wajib banget nih guru sertifikasi miliki. Kenapa? Karena e-book ini disusun berdasarkan regulasi, realisasi, dan yang paling penting persoalan-persoalan real rekan-rekan guru sertifikasi di lapangan. Jadi ada 200 pertanyaan dan 200 jawaban yang sudah terangkum dalam e-book ini yang akan sangat membantu guru-guru sertifikasi di lapangan. Nah, untuk pemesanan e-book ini silakan kontak WA dari admin kami di nomor yang tercantum di layar ini Bapak Ibu. Spesial bulan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini hanya dengan Rp25.000 saja. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat e-booknya dan juga insya Allah dapat pahalanya amal jariahnya.
Anda guru sertifikasi jangan sampai tidak memiliki e-book ini. Komentar dari Ibu Sri Harni, memenuhi ngajar di sekolah lain kok gak dihitung, faktanya kan mengajar sungguh-sungguh. Nah memang Bapak Ibu ini juga yang agak berbeda di semester ini. Mengajar di sekolah lain itu sudah tidak diakui Bapak Ibu. Sudah tidak diakui. Jadi kemarin-kemarin kan kalau guru kekurangan jam di sekolahnya, sekolah induknya itu ambil jam mengajar di sekolah lain untuk memenuhi jam. Nah sekarang itu sudah tidak diakui. Kalau informasi dari admin Info GTK, admin di balik layar kita mengenalnya, Bapak Ibu barangkali juga sudah bergabung di salurannya, itu pernah menyampaikan bahwa sebenarnya bisa kalau memang keterampilan khusus, keahlian khusus lah yang dibutuhkan di salah satu sekolah. Dan itu juga harus melalui dinas seperti itu. Semacam rekomendasi dari dinas seperti itu. Jadi tidak seperti dulu regulasinya terkait mengajar di sekolah lain. Harus memang keahlian khusus yang dibutuhkan dan juga melalui dinas pendidikan. Kemudian komentar dari Pak Suratmin. Tanggal 6 bulan 10 2025 baru pemberkasan di kecamatan. Tadi ada lagi pemberkasan susulan. Terus kapan mau cair? Nah kalau terkendala ini terkait pemberkasan ini ranahnya di daerahnya sebenarnya. Ya ranahnya dinas pendidikan entah di kabupaten, kota atau provinsinya Bapak Ibu. Kalau keterangannya di sini tanggal 6 baru pemberkasan, maka wajar saja kalau belum cair, ya Bapak Ibu, karena pemberkasan itu adalah tahap awal yang biasanya dilakukan oleh guru. Nanti dinas pendidikan itu kan kodenya 16 Bapak Ibu ya, menunggu persetujuan dinas atau menunggu pengusulan dinas. Nah, nanti setelah dinasnya mengusulkan baru berubah kodenya ke menunggu SK lalu terbit SK. Jadi memang kuncinya di sini Bapak Ibu validasi kode 16 itu menjadi sangat penting dan ini memang ranahnya di daerah masing-masing untuk pengusulan atau pemberkasan. Dan setiap daerah memang ini kalau kita lihat beda-beda kebijakannya Bapak Ibu. Ada yang pemberkasan bahkan ada juga yang terpantau postingan dari teman-teman guru di grup itu menyatakan tidak ada pemberkasan di daerahnya. Yang penting valid itu langsung pengusulan. Jadi memang kebijakan setiap daerah beda-beda seperti itu. Kemudian dari Pak Auludin, buka Info GTK saja saya tidak bisa buka, semakin sulit, saya tidak tahu saya punya valid atau tidak. Nah mungkin yang dimaksud ini adalah dengan adanya verifikasi 2 langkah Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka Info GTK sekarang itu memang tidak seperti kemarin-kemarin di mana bisa langsung login saja, sekarang harus diverifikasi 2 langkah melalui autentikator, aplikasi kode di aplikasi autentikator. Perlu dipahami bahwa tujuannya adalah agar data Bapak Ibu aman, itu keterangan dari kementerian ya. Bapak Ibu aman, tidak sembarangan orang yang bisa mengakses Info GTK-nya Bapak Ibu. Karena meskipun mereka tahu password dan username-nya, kalau tidak tahu kode autentikator yang berubah setiap beberapa detik di aplikasi autentikatornya Bapak Ibu juga itu tidak bisa masuk seperti itu. Kemudian ada komentar, iya dipersulit, saya sudah beberapa hari masih kode 7. Barusan mau cek Info GTK, malah sistemnya lagi dalam perbaikan. Ya kode 07 berarti di sini menunggu SK Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau sudah di kode 07 itu tinggal 1 tahap lagi. Artinya Bapak Ibu tinggal menunggu saja untuk terbit SK-nya menjadi kode 08. Kalau sistem Info GTK masih dalam perbaikan itu ya wajar Bapak Ibu ya, itu sudah biasa. Kenapa? Karena itu biasanya tanda-tanda penarikan data. Ya, kalau tidak ada penarikan data otomatis teman-teman kita yang tidak valid akan selamanya tidak valid. Jadi kalau sistem dalam perbaikan Info GTK itu menurut kami bukan mempersulit, tapi itu memang proses dari penarikan data. Kemudian berikutnya ada komentar, Gresik kemarin tak cek Info GTK juga belum SKTP, sudah valid sejak bulan September sampai sekarang juga belum SKTP. Nah, jadi kalau sudah valid Bapak Ibu itu kan kode 16 ya, menunggu pengusulan dinas. Pastikan dinasnya sudah mengusulkan Bapak Ibu. Kalau meskipun valid, tapi kalau tetap di kode 16 tidak ada pengusulan dari dinas, maka tidak akan terbit SKTP-nya. Seterusnya akan di kode 16. Ya, itu pelajaran dari kemarin-kemarin ya. Jadi memang dinasnya harus mengusulkan dulu, baru bisa terbit SK-nya. Jadi silakan dicek Bapak Ibu status Info GTK-nya sudah sejauh mana, seperti itu. Kemudian ada komentar, sama, saya kesalahan nama tapi sudah diperbaiki di Dapodik. Sampai sekarang TW3
SD belum cair, semoga mulai Senin minggu ke depan cepat mencair. Nah, ini betul yang dilakukan oleh Pak Jainuddin. Ada kesalahan data di Dapodiknya, gercep langsung diperbaiki. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang peran kita sebagai guru juga penting. Ketika data kita tidak valid, itu kita harus tahu penyebabnya apa, kemudian diperbaiki di Dapodik melalui operator. Ya, kalau tidak diperbaiki oleh guru itu sendiri berkoordinasi dengan operator sekolah, ya sepertinya akan selamanya tidak valid ya. Karena begitu selama ini. Jadi harus valid dulu, hijau dulu baru bisa terbit SK. Ada komentar berikutnya, katanya pencairan selanjutnya akan mudah. Proses penyesuaian data sudah menyesuaikan tahap 1 dan 2. Artinya tahap 3, 4 lancar dong. Ya. Jadi terkait tahap 1 dan tahap 2 kemarin itu lama karena di rekening Bapak Ibu ya. Kita lama di kode, kalau masih Bapak Ibu masih ingat kode 13 ya. Menunggu verifikasi bank. Ya, itu lama kemarin. Nah, di tahap 2 tahap 3 dan tahap 4, triwulan 3 dan triwulan 4 ini tidak ada lagi itu Bapak Ibu. Karena rekeningnya Bapak Ibu sudah terdata di triwulan 1 kemarin. Kemudian komentar berikutnya dari Bu Desi, jam mengajar tugas tambahan guru wali. Apalagi nanti Pak Menteri yang harus dilakukan guru sebagai syarat pencairan TPG. Kalau jam mengajar tadi 24 jam itu dari dulu sudah ada Bapak Ibu ya. Kemudian tugas tambahan juga kita sudah terbiasa, ini sudah ada sejak dulu. Yang baru memang guru wali. Guru wali dalam konteks Dapodik Bapak Ibu. Kalau pelaksanaan di lapangan, proses pembimbingan, guru wali kan sebenarnya tugasnya untuk membimbing ya, mendampingi siswa dalam proses pembimbingan itu tadi. Itu sebenarnya sudah ada dari dulu juga. Cuma dalam konteks Dapodik memang ini baru. Karena memang wajib nih guru wali untuk guru SMP SMA sederajat. Kemudian ada komentar DKI Jakarta ASN sudah 1 bulan masih kode 16 belum berubah juga. Ya mungkin ini bisa dikoordinasikan dengan dinas pendidikannya Bapak Ibu ya. Kode 16 berarti ini ranahnya dinas pendidikan terkait pengusulan.